Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lanjutkan lagi pembahasan tentang pola. Kali ini tentang keterbagian. Biasanya menanyakan sisa hasil bagi ya. Ada biasanya di matematika diskrit atau teori bilangan. Nah, sebelum itu mari kita pelajari dulu atau mengenal sekilas tentang algoritma atau teorema Euclid ya kalau nggak salah. Jadi misal A dan B anggota bilangan bulat dan B-nya tidak boleh 0 atau B-nya positif aja dulu ya. Maka terdapat Q dan R gitu ya, bilangan bulat juga. Terdapat Q dan R bilangan bulat ya, bilangan bulat sedemikian sehingga A sama dengan B dikali Q ditambah R dengan R-nya ini positif atau 0, positif atau 0, tapi kurang dari B ya. Ya, kurang dari B. Ingat B-nya positif ya. Berarti ini R-nya itu ya bilangan tak negatif. Jadi kalau misalnya kita punya bilangan yang kecil saja, 24 itu sama dengan kalau misalnya A-nya 24, B-nya 5 gitu misalnya ya. Berarti ini kan 5 dikali 4 ya. Ditambah 4. Kebetulan aja kalau ini. Ini namanya sisa, ini pembagi, ini hasil bagi. Gitu ya. Tentu harus tahu juga tentang binomial Newton ya, ekspansi binomial Newton yang begini, A tambah B pangkat N gitu. Harus tahu juga. Nah, kita langsung aja ke soal. Misalnya soalnya cari angka satuan dari 9 pangkat misalnya 2020 sesuai tahun sekarang ya. Nah, sebetulnya bisa kita gunakan pola saja. Misalnya gini, kita cek aja dari 9 pangkat 1 itu kan 9 ya, angka satuannya berarti 9. 9 pangkat 2 itu sama dengan 81, angka satuannya 1. 9 pangkat 3, 81 kali 9 itu 729, jadi angka satuannya 9. 9 pangkat 4, nah tinggal 729 dikali 9. Atau kalau cuma cari angka satuan ya 9-nya ini aja, angka satuannya aja kalikan dengan 9. Kan 9 pangkat 4 itu 9 pangkat 3 dikali 9 ya. Angka satuan dari ini tuh 9 kalikan dengan 9, 81 kan. Maka ini hasilnya angka satuannya 1. Nah, sudah terlihat dong. Ini kan bilangan genap tuh. Kalau kalau pangkatnya gasal sisanya 9, kalau pangkatnya 2 genap sisanya 1. Gitu ya. Jadi kalau begitu kita simpulkan bahwa angka satuan dari 9 pangkat 2020 satuan ya dari 9 pangkat 2020 adalah 1. Nah, secara aljabar bisa kita manfaatkan tadi ya, Euclid tadi. Mencari angka satuan itu berarti mencari sisa pembagian ini oleh 10 gitu ya. 85 dibagi 10 sisanya 5 kan, dan 5 itu angka satuan. Jadi kalau begitu bisa kita tulis gini aja, 9 pangkat 2020 kita nyatakan dalam pembagian 10, ini kan sama dengan 10 ya. 9 itu kan sama dengan 10 kurangi 1
pangkat 2020. Nanti gunakan binomial Newton tadi, A plus B atau plus minus B pangkat N itu kan kombinasi N0 A pangkat N gitu ya. Kemudian di sini plus minus atau ditambah negatif 1 pangkat K gitu ya, atau pangkat si ininya nih, atau langsung aja lah, plus minus kombinasi N1 A pangkat N kurangi 1 dikali B pangkat 1 dan seterusnya. Nanti ujungnya terakhir itu plus minus B pangkat N. Jadi kalau penjumlahan ya pakai yang atas, kalau pengurangan nanti akan gonta-ganti tanda. Jadi kalau gitu yang ini akan diperoleh 10 pangkat 2020 kombinasi 2020 0 itu ya 1 dikurangi gitu ya, kombinasi 2020 1 10 pangkat 2019 2020 kurangi 1 dikali 1 gitu ya, dikali 1, atau nggak usah plus minus, bolehlah di sini plus, tapi di sini jadi negatif 1 pangkat 1 ya, ditambah kombinasi 2022 10 pangkat 2019 dikali negatif 1 pangkat 2 gitu ya, dan seterusnya, sehingga ujungnya adalah kombinasi 2020 10 pangkat 0 ya, 10 pangkat 0 dikali negatif 1 pangkat 2020 ini ya, seperti itu. Jadi kalau begitu kita peroleh, nah coba lihat ini sebetulnya ini kombinasi 2020 10 pangkat 2020 negatif 1 pangkat 0 ya, jadi ya hasilnya 1. Setiap suku itu memuat kelipatan 10 ya, sampai kalau ini sudah tidak ada kelipatan 10. Jadi kalau begitu kita akan peroleh ini sama dengan ini semua mengandung kelipatan 10 kecuali suku terakhir. Jadi artinya sama dengan 10K ditambah ini kan 1 hasilnya. Gitu ya. Oleh karena itu angka satuan dari 9 pangkat 2020 ya sama saja ini dibagi 10 sisanya 1. Sama dengan yang tadi ya. Seperti itu. Mungkin contoh yang lain dengan pembagian bukan A10 ya. Misalnya tentukan sisa pembagian 6 pangkat 2007 gitu ya. Tentukan sisa ini ya kalimatnya, jika itu dibagi 7 misalnya gitu ya. Nah, bisa juga kita menggunakan pola seperti tadi ya. Kita gunakan pola, lihat, ya kalau ngajarkan anak SMP mungkin pakai ini aja. 6 pangkat 1 itu kan 6. Ya, berarti dibagi 7 ya sisanya 6. 6 kuadrat itu 36. Nah, 36 itu kalau dibagi 7 berarti 36 dikurangi berapa? 35 ya. Jadi ini dibagi 7 sisa 1. Ini dibagi 7 sisa 0 ya. Kok sisa 0? Sisa 6.
gitu. Kemudian 63 ini tinggal dihitung aja, 6 pangkat 3 maksudnya. 6 pangkat 3 tinggal dihitung, tapi ngitungnya dari sini aja. 1 dikalikan dengan 6 gitu. Kan ini kan 6 kuadrat kali 6 sebetulnya. Ini sisanya 1. Ya. Kalau dikalikan 6 ya hasilnya 6. Gitu. Jadi itu dibagi 7 sisa 6. Nah, ini juga mudah dibaca ya. Kalau bilangan gasal, kalau pangkatnya gasal dibagi 7 itu sisanya 6. Tapi kalau pangkatnya genap dibagi 7 itu sisanya 1. Dengan demikian jawaban dari kalimat itu adalah 1 ya. 6 maksud saya. Angka satuan dari, atau bukan angka satuan, sisa 6 2000 pangkat 2007 jika dibagi 7 adalah 6 ya. Kalau dinyatakan dalam modulo kan begini, 6 pangkat 2007 itu kongruen ya, kongruen dengan 6 pada modulo 7. Oke gitu. Tapi ya kita nggak perlu bahas modulo dulu deh. Atau cara lainnya pakai aljabar tadi. Kalau menggunakan pola seperti itu, bisa juga menggunakan aljabar. Jadi 6 pangkat 2007 itu bisa kita tulis sebagai 6-nya itu kan 7 kurangi 1 pangkat 2000. Oh, caranya serupa dengan yang sebelumnya ya. Maka ini akan menghasilkan suku pertama sampai sebelum suku terakhir itu semuanya memuat 7. Sehingga ya 7K ditambah negatif 1 pangkat 2007. Nah, uraikan dengan binomial Newton tadi. Atau bisa kita tulis 7K ditambah negatif 1 gitu. Nah, sisa itu kan positif ya, harus positif. Jadi kalau begitu, ya ini bisa aja 7 kali sesuatu yang lain ditambah 7 kurangi 1 gitu ya. Jadi sama dengan 7L ditambah 6. Maka sisanya adalah 6. Ini bisa dipahami ya. Jadi misalnya K-nya itu atau gini, 7 kali 8 ditambah negatif 1 gitu. Misalnya begitu, atau enggak usah besar-besar ya. 7 kali 4 nih 27 ya. 7 kali 4 27 itu 7 kali 4 ditambah negatif 1. Kalau supaya sisanya positif, ya ini kali 3 aja. 7 yang satunya lagi ke sana. Jadi 4 itu kan 3 tambah 1. 7 tambah 1-nya taruh, 7 kali 1-nya taruh sini. Oh, enggak usah pakai kurung kali. Jadi kita peroleh 7 kali 3 ditambah 6. Nah, sama hasilnya dengan tadi, 6 ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada juga soal saya ambil dari bukunya Pak Wono nih, Matematika untuk Semua. Tentukan sisa pembagian, cari sisa pembagian 6 pangkat misalnya 2019 plus 8 pangkat 2019 gitu ya, oleh 7. Nah, kalau tadi sebelumnya ini sudah kita hitung nih tadi. Kalau pangkatnya gasal gitu ya. Kalau pangkatnya gasal sisanya 6. Kalau pangkatnya genap tadi sisanya 1 ya.
Nah, sekarang tinggal urusannya 8. 8 boleh pakai pola tadi atau langsung pakai aljabar. 2 pangkat 19 ya. 8 itu bisa kita tulis sebagai 7 tambah 1. Gitu ya. Maka dari sini kita akan peroleh kelipatan 7 pada akhirnya ditambah 1. Sehingga sisanya adalah 1 ya. Sisanya adalah 1. Nah sekarang 6 pangkat 2019 sisanya 6 ya. Sisanya 6 ya. Ya kan? 6 pangkat 1 tadi 6, berarti sisanya 6. 6 pangkat 2 tadi 6 pangkat 2 itu berapa? 64 kan? 64 itu adalah 63 tambah 1. Gitu ya. Jadi kalau begitu sisanya adalah sisa yang dimaksud itu adalah ini tadi sisanya 1, ini sisanya 6, ini sisanya 1. Maka sisanya adalah 7 ditambah 1. Kan sisa itu harus lebih kecil daripada pembagi. Ya, berarti 7. 6 tambah 1 ini sama dengan 7. Atau berarti kalau begitu sisanya adalah 0. Gitu ya. Sisa 7 itu sama dengan sisa 0. Sisanya 0. Berarti ini habis dibagi oleh 7. Mungkin soal karena ini temanya pola, ya mestinya 8 pangkat 2019-nya itu pakai pola. Nah, tapi kalau pakai pola gini aja. 8 pangkat 1, 8 gitu kan ya. Dibagi 7, sisa 1. 8 kuadrat itu 64. Dibagi 7, 64 itu dibagi 7, hasilnya 9, sisanya 1. Gitu ya. Nanti 8 pangkat 3 silakan dihitung, dibagi 7, sisanya 1. Sementara yang ini tadi pangkat 1 dibagi 7 sisanya 6. Pangkat 2 dibagi 6 pangkat 2 dibagi 7 sisanya 1 gitu ya. Dan seterusnya. Sehingga tadi didapat sisanya adalah 0.